Shalom, selamat pagi Oma Opa yang diberkati Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Iis Ratnasari, pengurus PKLU GPIB Harapan Indah Bekasi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Sunatan dan Paskah di Gilgal. Ketika semua orang Raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel, sehingga mereka dapat menyeberang, ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang-orang Israel." Lalu Yosua membuat pisau-pisau dari batu dan menyunat orang Israel di bukit Aralot. Inilah alasannya mengapa Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni semua laki-laki yang menjadi prajurit, telah mati dalam perjalanan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat. Tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun sampai binasa seluruh prajurit di antara bangsa itu yang keluar dari Mesir. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan mengenai mereka, Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua menyunat anak-anak mereka yang telah diberikan Tuhan sebagai pengganti mereka. Mereka masih berkuluk karena mereka belum disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, mereka tinggal di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu. Ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu, tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Sunat dan mana. Sunat dan mana menjadi tanda pengingat berikutnya bagi orang Israel. Gilgal menjadi tempat bersejarah bagi orang Israel. Di Gilgal Tuhan telah menyingkirkan celah dari antara orang Israel.
Hal ini terkait dengan keberadaan Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Tuhan. Perjalanan sepanjang 40 tahun telah dilalui, dan sudah banyak prajurit yang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan hingga Kanaan. Mengapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketidaktaatan pada Tuhan berdampak pada masa depan yang dijelang. Untuk memutus mata rantai ketidaktaatan dan derita umat, maka Yosua harus mengambil tindakan sesuai perintah Tuhan, yaitu menyunat anak-anak generasi penerus kaum yang sudah meninggalkan Tuhan, agar mereka diperkenankan untuk hidup di negeri berlimpah susu dan madu. Dampak yang lebih nyata lagi adalah orang Israel dapat merayakan Paskah dan makan hasil bumi dari negeri tempat mereka berjejak. Mereka tidak lagi makan mana melainkan hasil bumi Kanaan. Tanda sunat dan mana menjadi pengingat pada peralihan dari derita ke kehidupan berkelimpahan. Gilgal menjadi tempat pengingat akan karya Allah bagi Israel tetapi juga bangsa lain. Sahabat pembaca Sabda GPIB, pembacaan Alkitab hari ini menginspirasi kita bahwa dalam perjalanan hidup kita harus sedia untuk diperbarui oleh Tuhan. Kita seyogyanya terbuka untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperoleh kesempatan menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengenakan hal-hal baru yang disediakan. Jangan terlena dengan keberhasilan sesaat, tetapi mulailah mengevaluasi diri, lalu berani mengambil langkah. Keputusan dan sikap hati yang berorientasi pada firman Tuhan, bersiaplah menerima perubahan yang Tuhan buat. Nikmatilah kelimpahan yang Tuhan sediakan hari ini. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, baik itu berkat jasmani dan rohani. Tuhan Yesus, kami juga memohon padamu, ubahlah kami seturut kehendak-Mu di kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga mau berdoa untuk para tim SPMAB yang sudah setia melayani. Kau berkati mereka semua. Berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab kami di pelayanan Tuhan Yesus. Berkati juga semua oma opa yang sudah mendengarkan SPMAB pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan SPMAB pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati oma opa bapak ibu dimanapun berada. Shalom.